lanjutan dari kitab Lukas. Baik, kita masuk ke Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, penulisnya secara tradisional dianggap dari tulisan Lukas, dokter yang tercinta. Demikian Paulus memanggilnya. Kita baca ya, Kolose 4 ayat 14. Kolose 4 ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ya, jadi Paulus jelas mengenal Lukas. Ini adalah kelanjutan dari kisah Lukas, dalam Injilnya, ya. Meskipun tidak ada bukti, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul pernah jadi satu karya. Jadi kalau seandainya itu gulungan kitab, tidak pernah jadi satu gulungan, gitu ya. Lukas adalah seorang dokter, ya, dari lahir Lukas adalah seorang non-Yahudi dari Antioquia, seseorang yang terpelajar dan pekerjaannya adalah seorang dokter atau tabib. Dia merupakan rekan sekerja Paulus, ya, rekan sekerja. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 6, kata kita itu menunjuk bahwa Lukas bersama dengan Paulus saat melakukan perjalanan ke pantai Asia Kecil, ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 20 ayat 6, yuk dibaca yuk. Kisah Para Rasul 20 ayat 6, tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Ya, kami, gitu ya, kami atau kita tuh. Itu menunjukkan bahwa Lukas bersama dengan Paulus, gitu ya. Kisah Para Rasul ditulis tahun 75 sampai 85 Masehi diperkirakan. Ya. Jadi beberapa saat setelah Injil Lukas ditulis. Ya, kita tahu ya, Injil Lukas ditulis yang lalu itu sekitar tahun 70 sampai 80 perkiraan. Kalau Kisah Para Rasul 75 sampai 85. Tema utamanya adalah penyebaran Injil oleh para rasul dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Pasal 1 ayat 8. Silahkan. Itu ayat kunci ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ayat itu adalah ayat kunci kitab ini ditulis. Jadi tujuannya memang untuk memberitakan Injil, diberitakan ke bangsa-bangsa lain, gitu ya. Jadi jangan berpikir Kisah Para Rasul itu kisahnya Rasul, bukan. Itu kisahnya Injil diberitakan. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang Yesus yang bangkit tahun 30 Masehi dan mengutus murid-murid sebelum naik ke sorga. Ya, dan mengutus murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dalam misi pengabaran Injil dari Yerusalem ke seluruh kerajaan Roma. Ya, mulai dari Yerusalem. Kenapa? Karena di sana akan dicurahkan Roh Kudus yang akan menopang pelayanan para murid ke seluruh Roma. Jadi kisahnya sendiri tahun 30 sampai tahun 63. Tapi tulisannya tahun 75 sampai 85. Paham ya? Ini penting dihayati, penting direnungkan. Ini salib. Kira-kira tahun 30 Masehi. Ya, sampai di Roma tahun 63 ini Paulus di penjara.
Ya, kehancuran Yerusalem di sini, kehancuran Yerusalem. Tulisannya ini tahun 70 ya. Nah, tulisannya di sini. Penulisannya di sini. Penulisan Kisah Para Rasul. Tahun 75 sampai 85. Jadi Lukas menulis Kisah Para Rasul di tahun 75 sampai 85 tentang kisah yang terjadi tahun 30 sampai 63. Ngerti ya? Paham ya? Jadi ini menulis kisah yang lalu. Gitu. Masalahnya nanti kalau kayak Matius, dia mengingat apa yang dia alami pada saat ikut Yesus. Dia saksi mata. Tapi Lukas bukan. Lukas ini meneliti, tanya-tanya, menyelidiki gimana kisah itu terjadi. Jadi dia menulis Kisah Para Rasul dari kisahnya orang yang mengalami pada saat tahun 30, tahun 63. Paham ya? Ini penting, sangat penting. Kok menekankan penting-penting terus kenapa Pak? Seperti Bapak Ibu, kalau dalam sebuah acara motivator, ada 10 orang jejer, pesan diberikan pada orang pertama, sampai pesan diberikan orang ke-10, itu sudah berbeda. Gitu ya. Loh, apakah Kisah Para Rasul bisa seperti itu Pak? Kemungkinan itu fenomena umum, natural. Paham ya? Saya dengar kisah kejadian nyata, saya melihat tabrakan, sama saya mendengar sebuah tabrakan dari orang yang ada di warung di dekat situ, itu aja berbeda. Beda, tidak mungkin, sama persis itu tidak mungkin. Gitu ya. Ini pertimbangannya, bukan saya tidak percaya Alkitab, saya percaya, tetapi ini harus dipertimbangkan supaya imajinasi kita tidak liar. Ya, ini lanjut dulu ya, kita lanjutkan dulu supaya nanti sampai di situ paham. Jika tema utama dari Injil Lukas adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, maka dalam Kisah Para Rasul, gereja bersama kekuatan dari Roh Kudus. Itu pesan utama. Latar belakang, Kisah Para Rasul adalah catatan spiritual dan teologikal bagaimana gereja berkembang, bukan historikal. Kelihatannya Kisah Para Rasul ini ada catatan historis kan? Kelihatannya seperti itu cerita ini. Sebetulnya bukan. Ini catatan teologis dan catatan spiritual seorang Lukas. Gitu ya. Meskipun disebut perbuatan, ya bahasa Inggrisnya kan act. Kisah Para Rasul ini kan judul bahasa Inggrisnya kan act, ACT, acting, kegiatan, perbuatan gitu ya. Meskipun disebut perbuatan para rasul, kitab ini hanya menceritakan 2 sampai 3 rasul saja. Rasul ada 12. Matius pengganti Yudas, plus 1, Paulus 13. Tetapi yang diceritakan di Kisah Para Rasul cuma 2 sampai 3. Yakobus, Yohanes, Petrus. Paulus, ya nanti itu terakhir, tambahan itu kan. Itu kan pribadi yang ditambahkan nanti itu. Gitu ya. Tokoh-tokoh baru yang ditambahkan itu Filipus, seorang diaken, Barnabas, Paulus, seorang Farisi yang bertobat dan lain-lain gitu ya. Tapi rasulnya cuma 2 sampai 3, Yakobus, Yohanes dan Petrus. Kitab ini sebaiknya dibaca dengan membandingkan kitab Paulus. Kitab Paulus, terutama Galatia dan Tesalonika. Agar secara kronologis dapat dipahami dengan jelas, sebab memang ada ketidaksesuaian. Contoh,
dari dijamah Tuhan di Damaskus, Paulus itu pergi ke Arab. Kalau di Kisah Para Rasul, kesannya seolah-olah setelah buta ketemu Barnabas, kesannya loh ya, langsung diajak ke Yerusalem. Ya. Jadi ada sedikit ketidaktepatan antara kisahnya Paulus dengan kisahnya Lukas di Kisah Para Rasul. Ini sulit dipahami. Beberapa teolog sudah mencoba mengurutkan itu. Ya, bisa muncul 2-3 teori bagaimana perjalanan Paulus. Di Kisah Para Rasul dan di Galatia itu ada perbedaan. Tapi saya tidak mau masuk ke situ, ngapain? Gitu ya. Tapi kan penting Pak, iya penting. Tapi kalau saya lebih percaya saksi matanya. Jadi kalau pengalaman Paulus, ya saya percaya Paulus. Pengalaman Matius, saya percaya Matius. Jadi apakah Kisah Para Rasul bisa dipercaya? Bisa. Teologisnya. Bisa dipercaya? Bisa. Spiritualitasnya. Bukan kronologinya, bukan sejarahnya. Karena itu ditulis 20-50 tahun setelah kejadian. Paham ya? Dari sini harus kita ngerti cara membaca Alkitab. Supaya nggak ditelan mentah-mentah. Gitu ya. Kisah Para Rasul ditulis untuk Theophilus. Pasal 1 ayat 1, silahkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, bandingkan sekarang di Lukas. Ya, di Lukas 1 ayat 1. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, jadi tulisan-tulisan ini dipersembahkan kepada Theophilus, satu orang yang sama, gitu ya. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Lukas. Dengan kata lain, penulis Kitab Para Rasul bukan saksi mata peristiwa yang terjadi antara tahun 30 sampai 63, bukan saksi mata. Mungkin saat perjalanan dengan Paulus, ya, pasal 12 sampai terakhir, itu Lukas bersama Paulus. Tetapi sebelum pasal 12, kelihatannya Lukas tidak ada. Gitu ya. Jadi itu berdasarkan tradisi, berdasarkan apa yang menjadi kesaksian orang-orang yang mengalami saat itu. Nah, Lukas mencari itu, gitu ya. Bukan saksi mata, kecuali dengan Paulus ya. Nah, ini berarti ada jarak 20 tahun sampai 50 tahun dari peristiwa penulisan. Nah, saksi mata itu maksudnya, ya. Jadi kita harus hati-hati dengan jarak waktu ini. Penulisan Kisah Para Rasul mendasari tulisannya dari kesaksian orang lain, dari tradisi yang berkembang saat itu. Sehingga secara kesejarahan tidak bisa dikatakan sumber informasi yang utama. Paham ya? Sebetulnya ini bukan untuk Kisah Para Rasul saja, semua kisah, ya, semua kisah yang bukan dari data utama, pembicara utama, saksi atau bukti, itu wajib lebih diperhatikan, lebih hati-hati, gitu ya. Ya seperti saya ngomong kemarin, antara kitab Samuel, Raja-Raja, dan Tawarik, itu beda. Raja-Raja, kitab Samuel, kitab Raja-Raja, itu tulisan orang saat itu, kejadian saat itu. Penulisnya dekat dengan kisahnya,
Tapi kalau Tawarik itu sudah 500 sampai 1000 tahun perbedaannya, jaraknya. Gitu ya. Jadi harus hati-hati, beda. Tawarik ditulis sebagai kitab teologis. Kalau kitab historisnya, kita cari di Samuel dan Raja-Raja. Jadi orang berpikir harus sampai situ, supaya kita tidak salah kaprah dalam membaca konteks. Oh, ini sudah ada premis penulis. Kita harus tahu. Oh, ini murni tulisan sejarah. Harus tahu. Kalau sudah ada premis penulis, berarti ada apa? Ada asumsi, ada perspektif, ada segala macam yang ada di otaknya penulis. Karena ini kan tulisan manusia. Paham ya? Jadi diinspirasi roh Allah itu bukan didikte roh Allah. Diinspirasi roh Allah itu orang dengan segala pemahamannya tentang Tuhan, pengalaman hidupnya dia menulis. Gitu loh. Jadi harus hati-hati. Ya. Pada mulanya tulisan-tulisan ini ya subjektif. Subjektif. Tulisan Musa itu subjektif, teologinya Musa. Tulisan Salomo misalnya, ya itu subjektif tulisan Salomo. Tulisan Esra, ya subjektif tulisan Esra. Jadi kita harus hati-hati bahwa mereka punya pemahaman Allah seperti apa. Lihat, tiap masa berbeda, sikonnya berbeda, itu harus tahu. Ya. Segala peristiwa, kisah mujizat, bahkan khotbah-khotbah yang ada merupakan pengembangan teologis, bukan historis si penulis. Disinilah kita harus hati-hati. Tulisan yang terkesan belum selesai ini diperkirakan karena akhir hidup Paulus dalam penjara. Meskipun diduga saat itu lolos dari penjara tapi masuk lagi. Gitu ya. Namun bagaimanapun juga kisah para rasul ini sangat penting untuk pemahaman akan organisasi dan struktur gereja. Caranya memecahkan masalah, peran para rasul dan uskup, para imam-imam, tua-tua, diaken, dan kehidupan bergereja saat itu. Ya, jadi penting juga, tapi hati-hati. Kehistorisannya harus kita ketat dalam memantau, gitu ya. Nanti ini akan saya nanti dari dasar ini ya, kita akan membedah pencurahan Roh Kudus, gitu ya, supaya kita tahu persis maksudnya apa, gitu ya. Maksudnya apa? Kenapa? Itu kejadian kan diterima Lukas 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian dari kisahnya orang. Pencurahan Roh Kudus ini begini Pak, begitu Pak. Nah gitu ya. Nanti kita bedah. Jangan sampai imajinasi kita terlalu liar dan merasa itu bombastis kayak KKR gitu. Tidak. Ya, itu harus tahu. Dari penjelasan latar belakang ini, gitu ya, maka kita harus mencermati setiap kisah yang ada dan tidak boleh serta-merta memastikan ketepatan bagaimana setiap peristiwa. Jangan memastikan. Pasti itu Pak, bahasa roh. Pasti bahasa itu bunyinya tralala trilili Pak. Si wala-wala, sandalawa. Jangan memastikan. Kenapa? Kamu enggak dengar. Lukas aja yang nulis itu enggak dengar. Paham ya maksudnya ya? Enggak dengar betul, enggak ada rekaman kan? Itu maksudnya, ya. Jika pencurahan Roh Kudus adalah kisah yang didengar penulis 20, 30 atau mungkin 50 tahun setelah kejadian, ditulis berdasarkan kisah orang lain, maka kita tidak bisa memastikan peristiwa tersebut seperti apa dan seolah-olah bisa kita peragakan di zaman kita dengan tepat. Jangan. Wong itu cerita dari ceritanya orang kok. Paham maksudnya ya? Beda sama tulisan Matius di mana Matius menuliskan kisahnya. Dulu Yesus ngomong begini,
tulisan Yohanes, itu muridnya, dulu Yesus ngomong begini. Dia dengar sendiri. Ini kan Lukas, bukan. Itu, ya. Bukan tidak percaya ya, tetapi harus hati-hati, itu maksudnya. Kita percaya Roh Kudus dicurahkan, sebab hal itu memang dijanjikan Tuhan. Kita percaya karunia Roh ada, sebab memang ada dalam tulisan Paulus, gitu ya. Namun, tapi, gitu ya, fenomena yang terjadi saat pencurahan tidak serta-merta bisa kita kenakan. Fenomenanya itu loh. Jangan kita tuh sok yakin, sok tahu bahwa pengalaman pencurahan Roh Kudus di Yerusalem seperti ini. Tertawa dalam roh, menangis dalam roh. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Gitu ya. Tidak serta-merta bisa kita kenakan. Sebab belum tentu seperti dalam imajinasi kita. Kadang-kadang kita kan berimajinasi. Mungkin ada orang nggak tahu saya gitu ya. Ada orang nggak tahu saya, cuman dengar suara saya gitu ya. Lalu tanya sama Pak Menlu, Pak David itu kayak apa? Lemu wonge. Lah lemu itu ya apa terus? Ayo. Ngerti ya? Kan gaya bahasanya Pak Menlu pasti menjadi gambaran orang itu, imajinasinya kan. Lemu, wonge lemu bunder, langsung mikir, kan gitu. Betul ya? Ini saya cuma mau memberi penjelasan bahwa orang sekarang, gereja Kristen sekarang gitu ya, itu terlalu berimajinasi gitu loh. Kegiatan atau tindakan atau kisah yang terjadi belum tentu seperti itu kan. Bisa ya, bisa tidak. Itu kan cuma contoh. Kita bahas ya. Turunlah dari langit bunyi tiupan angin, gitu ya. Ya kita buka aja sekarang. Pantekosta ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, ayo dibaca dulu aja. Ini akan kita bahas satu perikop ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke,
Udah dibaca, udah didengerin ya. Sekarang kita bahas. Turunlah dari langit bunyi tiupan angin. Anda pernah enggak berpikir sekeras apa? Pernah? Kalau misalnya volume keras suara itu ada 1, 2, 3, sampai 10. Kira-kira volume berapa? 1, 2, 3? Ini kan tergantung imajinasi orang yang mendengar. Atau yang cerita. Kalau ceritanya meyakinkan gitu ya, ada kan orang-orang yang bisa cerita meyakinkan itu. Angin, suara angin, dia pikir wah, kayak puting beliung gitu. Enggak seperti itu. Lalu tampak lidah-lidah api. Pertanyaannya, lidah api seberapa banyak? Seberapa banyak orang itu di situ? 1000? 100? 10? 70? Berapa banyak yang dapat lidah api? Kan kita nggak tahu. Kan nggak dihitung. Yang penting ada lidah-lidah api. Apakah semua? Apakah pasti semua? Ya. Mereka duduk dalam sebuah rumah. Rumah seperti apa besarnya? Kira-kira. Gereja ini aja, luasnya segini, ini numpang-numpang cuman menampung 70 sampai 80. Apakah rumah di Yerusalem yang dipakai saat pencurahan Roh Kudus lebih besar dari gereja ini? Kok rasanya enggak mungkin? Rumah zaman kuno tuh kecil-kecil, Pak. Kecuali istana ya, rumah bangsawan besar memang. Tapi pengikut Kristus ini kebanyakan orang-orang sederhana. Ya. Mungkin 120. Berarti satu ruangan ini sudah epet-epetan, dempet-dempet. Lagi ngapain di situ? Ya. Ini harus dibayangkan. Semua ini dipengaruhi imajinasi kita sendiri. Belum tentu sespektakuler bayangan orang Pantai Kosta karismatik. Saya enggak merendahkan orang Pantai Kosta karismatik sekali lagi. Tetapi kan kita sebagai orang karismatik dulu berpikir peristiwa Pentakosta itu peristiwa dahsyat luar biasa seolah-olah ada KKR kan gitu toh. Apakah betul seperti itu? Nah, ini pertimbangan. Saya tidak ngomong, iya Pak, saat itu benar-benar heboh, bombastis, atau sepi Pak sebetulnya. Saya tidak mengatakan heboh atau sepi gitu ya. Tetapi dua kondisi ini bisa terjadi. Bisa heboh, banyak orang, ya, riuh rendah gitu ya, rame banget, atau sepi, berjalannya sepi, tidak terlalu rame, karena cuma beberapa orang yang berdoa, tidak banyak karena rumahnya kecil, bisa kan? Kan nggak ada penjelasan itu rumah ukuran berapa, menampung berapa orang. Jadi kita harus hati-hati di situ, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Langsung otak kita langsung berasumsi, berpikir langsung ya. Seperti air ya yang ada di gelas penuh gitu. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, langsung dalam benak kita penuh seperti air dalam gelas. Apakah benar seperti itu? Apakah benar kepenuhan Roh Kudus itu benar-benar kesurupan, trans? Akhirnya tidak sadar karena dipenuhi. Kan belum tentu seperti itu. Bahkan seandainya penuh, apakah itu bukti bahwa seseorang itu bermanifest, trans, tidak sadar diri. Gitu dulu. Itu kayak fenomena yang ada di gereja-gereja sekarang. Apakah seperti itu? Kan belum tentu. Lalu mulai berbahasa lain atau bahasa asing. Lalu mulai berbahasa roh. Kalau
pakai istilah sekarang. Masalahnya benar tak itu bahasa roh? Kalau dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan, mulailah berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Yang dibaca Pak Handoko kan TB. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mulailah mereka berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Bahasa asing maksudnya. Lalein, hetrais, glososais, glosais gitu ya. Lalein, hetrais, glosais. Hetrais itu bermacam-macam, tidak sama. Gitu ya. Lalein itu lidah. Ya. Glosais bahasa. Berbahasa lidah asing. Bukan bahasa roh loh, berbahasa lidah asing. Bahasa lidah asing itu maksudnya berbahasa asing. Gitu ya. Di ayat 6 sampai 13 gitu ya, dijelaskan mereka kan disebut begini, mereka kan orang Galilea. Gitu ya. Ini berarti para rasul berbahasa Aramaik, dialek utara. Ingat ya, orang Yahudi Palestina zaman itu bahasanya bahasa Aramaik, bahasa daerahnya. Kita di Banyuwangi bahasa Osing atau Jawa, itu maksudnya. Sama di Israel bahasanya bahasa Aramaik, dialek utara, bukan dialek selatan. Kalau dialek selatan itu Yerusalem, beda dialek. Ya, jadi dijelaskan, loh mereka kan orang Galilea. Ini berarti, gitu ya. Ini berarti para rasul berbahasa Aramaik, maksudnya dialek utara. Kemudian kemungkinan berbahasa asing. Mereka kan orang Galilea. Bahasanya bahasa Aramaik. Kok sekarang ngomong bahasa Yunani? Mungkin enggak mereka berbahasa Yunani? Mungkin karena bahasa Yunani adalah bahasa nasional saat itu. Mereka kan orang Aramaik, mereka kan orang Galilea, berbahasa Aramaik. Sekarang mereka berkata-kata pakai bahasa Yunani. Itu maksudnya. Mujizatnya di mana kalau gitu, Pak? Mujizatnya ini ya. Tetapi penonton yang dari berbagai wilayah lain masing-masing mendengar mereka berbahasa yang dipahami oleh asal mereka. Jadi pada saat para rasul dan yang lain itu berbahasa asing, yang kemungkinan bahasa Yunani, orang dari Pontus, orang dari Mesir, orang dari Frigia mendengar dengan bahasa mereka sendiri, mengerti jelas siapa Yesus dan maksud tujuan keselamatan diadakan. Itu. Mereka dengar pakai bahasanya sendiri. Para rasul ngomong dengan bahasanya sendiri, maksimal pakai bahasa Yunani, bahasa asingnya. Itu maksudnya. Yang dari Partia mendengar para rasul berbahasa Partia, padahal tidak, kan tidak bisa, gitu loh. Yang dari Mesopotamia mendengar bahasa Mesopotamia, yang dari Arab mendengar bahasa Arab. Padahal orang-orang Galilea yang berbahasa Aram ini berbahasa asing, dalam arti kemungkinan besar berbahasa Yunani. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bukan bahasa roh seperti yang kita pahami sekarang, si wala-wala itu, bukan. Jadi kita harus hati-hati. Fenomena zaman dulu langsung diyakini, langsung dipahami, langsung dipakai. Tanpa sungkan, tanpa takut salah. Kan hati-hati Pak Bu. Betul tak itu? Kalau seandainya Rasul Petrus datang, lalu tanya, kamu tuh ngapain? Lah gimana kita? Bahasa roh Rasul, enggak kayak gitu. Gimana terus?
Kok berani sekali ngawur? Padahal ini kisah ini didengar Lukas. Lukas bukan saksi mata. Bahkan tidak ada rekamannya. Bahasa roh itu seperti ini, tidak. Lanjut ya. Banyak yang berpikir mereka sedang berdoa dengan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa yang tidak jelas gitu ya. Padahal tidak ada penjelasan mereka berdoa. Coba baca tadi di ayat 1 sampai 13 tadi. Pak Andoko, saya tanya, ada kata-kata berdoa enggak? Tapi imajinasi kita pada saat kejadian Pentakosta terjadi, mereka berdoa, kusuk kelihatannya, gitu ya. Enggak ada kata-kata berdoa. Mungkin mereka sedang diskusi, ngobrol. Dan obrolan itu didengar oleh orang asing. Tidak sedang berdoa. Jika mereka berdoa, maka Petrus tidak kusuk. Halo, betul enggak? Kenapa? Lah Petrus bisa nyaut deh. Betul ya? Enggak mungkin, orang Yahudi itu kalau sudah berdoa, ada yang tabrakan aja mungkin enggak denger. Ngicuk ya, cuman guyon. Tetapi kenyataannya begitu. Jika mereka berdoa, maka Petrus tidak kusyuk. Sebab dia menjawab sindiran orang yang menganggap mereka mabuk. Itu yang pertama. Masuk Petrus berdoa tidak kusyuk? Dalam tradisi Yahudi, posisi orang berdoa dan mabuk itu berbeda. Posisi berdoa orang Yahudi biasanya berdiri dengan hormat, dengan segala talitnya, gitu ya. Bukan duduk seperti di penjelasan ayat 2, coba baca lagi ayat 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka duduk. Orang Yahudi kalau berdoa berdiri. Begini, melek mata, ya, melek mata, ndangak, tangannya ke atas, ini seperti lilin. Ini memang harus, bukan diam loh. Ini, wah terus, wah haleluya, teriak, suara keras, wah, gini. Ini tak kasih contoh, ini berdoanya orang Yahudi. Lalu Petrus ngomong, mabuk, sopo mabuk, gitu. Mungkin enggak. Paham ya? Mungkin kalau yang sudah pernah ke Israel gitu ya, Anda tahulah nanti orang Yahudi berdoa bagaimana. Bisa jadi gaya duduk mereka santai, seperti umumnya budaya Roma, sehingga terlihat seperti mabuk. Anda tahu kursinya orang Roma, kursi budaya saat itu? Gini. Ini orangnya, kakinya begini, begini. Ini pegang cangkir, anggur. Paham ya? Leyehan. Atau mungkin kalau tidak ada kayak gini ya di lantai, pakai tikar, bersila, duduk. Bukan posisi berdoa itu beda orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya, pernahkah Anda membayangkan peristiwa Pentakosta pasal 2 ini? Gimana dalam benak Anda? Seperti yang saya ceritakan? Pasti enggak. Betul? Pasti Anda pikir, itu doa lagi kusuk. Wah, gitu. Ya itu, lalu Petrus ngomong, apa? Mabuk? Enak aja loh. Kan enggak mungkin kayak gitu. Wong lagi berdoa kusuk kok. Paham ya? Jadi mereka kumpul, duduk-duduk di sebuah rumah, ngobrol, diskusi tentang Yesus dan segala macam perintahnya. Lalu orang yang lewat itu dengar, loh ini orang Galilea, hebat bisa bahasa Yunani.
Tapi aku ngerti, padahal bahasa Yunaniku enggak bagus-bagus banget. Aku kok ngerti bahasa Persia. Aku kok ngerti ya, aku orang Persia, padahal bahasa Yunaniku enggak bagus-bagus banget. Ngerti maksudnya? Ada orang Arab lewat. Loh, kok aku ngerti ya? Memang meskipun Aramaik sama Arab mirip, tetapi mereka berbahasa asing. Bahasa Yunani, aku kok ngerti. Itu loh maksudnya. Mujizatnya di situ. Bukan si wala-wala tralala trilili, bukan. Jelas? Masih mau pakai bahasa itu? Saya ngomong gini bukan anti bahasa roh. Saya tetap yakin bahasa roh itu ada. Tetapi bukan bahasa roh lidah asing seperti ini, gini loh. Sampai salah. Ya. Saya tetap percaya bahasa roh, tetapi bukan berarti bahasa lidah asing seperti peristiwa Pantekosta, itu beda. Bahasa roh yang saya percaya itu groaning. Keluhan-keluhan yang tidak terucap pada saat kita sedang tertekan, atau sedang emosional, atau sedang euforia. Kita tidak ngerti ngomong apa, tapi Roh Kudus tahu kita ngomong apa. Bahasa kita tidak jelas memang. Roma 8 ayat 26. Ayo dibuka. Tapi itu bukan bahasa roh dalam arti Roh Kudus yang kasih karunia, bukan. Itu bahasa jiwa kita dalam posisi kita tuh nggak tahu mau doa apa sama Tuhan. Tapi Roh Kudus tahu dan Dia yang berdoa kepada Bapa. Bedakan antara bahasa lidah asing dan groaning. Pasal Roma 8 ayat 26, coba silakan Pak dibaca Pak. Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keluhan-keluhan, itu groaning. Groaning. Mungkin pendeta-pendeta tua, Pantekosta kuno, itu lebih benar bahasa rohnya, bahasa roh dalam arti groaningnya. Mereka tidak berdoa ngomong, cuman gitu aja, diem sambil begitu, bergumam, gitu. Itu malah benar. Batinnya yang bicara, dia tidak ngerti ngomong apa, tapi dia kepingin ngomong sama Tuhan. Yang muncul apa? Bergumam, gitu. Bukan tralala trilisi, wala-wala. Itu tidak ada bahasa seperti itu. Karena Paulus ngomong, setiap bahasa pasti punya arti. Makanya kalau kamu berbahasa lidah asing, carilah penterjemah. Itu maksudnya, supaya jemaat tahu, dia berbahasa lidah asing itu, berbahasa asing itu ngomong apa, pesannya Tuhan apa. Carilah penterjemah, supaya penterjemah itu bisa menjelaskan Tuhan pesan apa. Jadi tidak ada bahasa yang tidak ada artinya, semua ada artinya. Kalau bergumam ini kan bukan bahasa. Itu keluhan-keluhan jiwa kita yang kita nggak ngerti ngomong apa sama Tuhan. Paham ya sampai sini? Tidak paham pun, tidak percaya pun tidak apa-apa. Pak saya tidak mau, Pak saya terbiasa dengan bahasa roh yang kayak biasanya. Ya silahkan. Ini kan kita belajar biblika. Belajar tepat-tepatnya gitu ya. Bahwa fenomena yang terjadi saat Pantekosta itu apa, bagaimana. Jadi kita tidak salah menafsir. Ya, jelas Roh Kudus dicurahkan, betul. Sebab para rasul ngobrol, diskusi dengan bahasa asing. Tapi orang-orang asing mendengar dengan bahasa mereka sendiri. Sehingga bisa dipastikan orang asing bisa mengerti dan mengenal Yesus. Itulah kuasa Allah. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan, ya, dan fenomena bahasa lidah asing itu diberikan untuk menunjang penginjilan Bapak Ibu. Bukan untuk yang lain, bukan untuk gagah-gagahan. Gitu ya. Namun seperti apa bahasa itu, tidak ada yang tahu. Dan tidak boleh serta-merta diperagakan. Kita nggak tahu kok. Sebab tanpa makna yang bisa dipahami, hal itu tidak berguna.
Rasul Paulus yang ngomong. 1 Korintus 14 ayat 10 sampai 11. Ayo coba. Satu Korintus 11 ayat 10 sampai 14. Bukan 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 14 ayat 10 sampai 11. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Jelas? Tidak ada bahasa yang tidak ada artinya, semua ada artinya. Tapi kalau aku gak ngerti, aku menjadi orang asing bagi dia. Itulah bahasa lidah asing. Lanjut ayat 13. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Nah, 1 Korintus 14, saya cek dulu ya di Bible Work 1 Korintus 14 ayat 13. Sebab itu sebabnya orang yang berbicara dalam bahasa yang ajaib gitu ya. Bahasa yang banyak. Laleo glose ya. Jadi maksudnya gini. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkan. Kalau kamu berbahasa dengan bahasa asing, gitu ya, bahasa Inggris, berdoalah juga supaya kamu bisa menafsirkan. Atau cari penafsir. Kalau tidak ada gitu, tidak ada faedahnya. Itu maksudnya. Di pertemuan jemaat bahasa lidah asing itu tidak diperlukan jika tidak ada yang menerjemah. Karena pesan Tuhan harus diartikan, karena tidak semua orang bisa bahasa itu. Itu maksudnya. Jelas ya? Bedakan dengan Roma 8 ayat 26 tadi. Beda. Itu bahasa keluhan yang tak terucap. Orang nangis tok, do Gusti, itu keluhan yang tidak terucap ya sudah itu sebetulnya. Gak harus lalala, trilili, siwala-wala. Itu malah tidak ada. Ya, sekali lagi saya bukan anti bahasa roh, tapi saya mau menjelaskan secara biblika, gitu ya. Perkara keluhan Anda yang tak terucap itu bunyinya siwala-wala, tralala, itu benar-benar keluar dari hati Anda, ya tidak apa-apa. Ya Tuhan tahu keluhan-keluhan itu. Dan orang tidak bisa ngomong itu sesat. Kenapa? Yang tahu kan kita. Tapi mungkinkah keluhan-keluhan itu sampai berbunyi demikian? Kok rasanya orang dalam keadaan tertekan, depresi, atau euforia, sukacita. Bahasanya tidak kayak gitu. Orang Pantekosta kuno lebih benar. Haleluya. Gitu toh? Orang tua-tua itu. Haleluya. Dia tidak ngerti ngomong apa, wes haleluya aja. Tapi kan Tuhan tahu hatinya apa. Itu maksudnya. Ya, hal yang seperti itu saya percaya. Bahasa lidah asing, saya percaya itu bahasa asing. Bahasa Perancis, Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, ya itu asing bagi kita. Ya. Tapi kalau fenomena tralala trilili siwala-wala, saya tidak jelas itu. Saya sampai sekarang gitu ya, saya sudah 3-4 tahun ini saya bolak-balik Alkitab, itu tidak ada di Alkitab. Jelas ya? Penulis Kisah Para Rasul tidak sedang menyusun sejarah gereja, namun sedang menulis teologianya. Ya. Penulis Kisah Para Rasul sedang menuliskan perspektif kekristenan yang dipahaminya, termasuk tentang pencurahan Roh Kudus, adalah bukan tentang peristiwa spektakuler itu sendiri,
Tetapi penulis hendak menyatakan hari itu adalah awal firman Tuhan, Injil secara komplit diberitakan kepada manusia segala bangsa. Jadi peristiwa Pentakosta itu jangan Anda bayangkan itu pencurahan Roh Kudus dan munculnya bahasa roh dan digunakannya secara rame-rame. Tidak loh. Ya. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana hukum Taurat diberikan oleh orang Israel. Jadi orang-orang Yahudi dari Pontus, dari Mesopotamia, dari Mesir, dari Libya, semua ada di Yerusalem saat itu untuk merayakan Pentakosta Yahudi, yaitu turunnya Taurat di Gunung Sinai. Nah, ini dipakai secara simbolisme, memparalelkan, menyamakan turunnya Taurat dengan turunnya Roh Kudus sebagai gairah untuk hidup kudus berdasarkan Injil diberitakan. Paham ya maksudnya? Tanda kutip ya, itu cocokologi orang Kristen. Jadi orang Yahudi merayakan Pentakosta, di mana hukum Taurat turun di Sinai, orang yang percaya Yesus merayakan bahwa Injil sudah komplit. Dengan turunnya Roh Kudus, Injil sudah komplit. Dan saatnya diberitakan ke seluruh dunia. Makanya orang-orang dari berbagai daerah itu bisa paham. Kenapa? Karena Tuhan menganugerahkan Roh Kudus supaya penginjilan mulai diberitakan dari Yerusalem keluar. Itu maksudnya. Jadi peristiwa Pentakosta itu bukan peristiwa pencurahan Roh Kudus lalu berbahasa roh. Peristiwa Pentakosta bagi Kristen itu peristiwa turunnya Roh Kudus untuk mendukung penginjilan, untuk mendukung pekerjaan Allah, untuk mendukung kebenaran diberitakan. Itu loh. Enggak ada hubungannya dengan bahasa aneh-aneh. Itu mendukung penginjilan. Jadi orang Yahudi yang percaya Yesus itu memparalelkan dengan kejadian ribuan tahun yang lalu saat Musa menerima Taurat untuk bangsa Yahudi. Sekarang bangsa-bangsa menerima Injil Kristus. Gitu loh maksudnya. Jelas ya? Beda banget Pak sekarang ini. Gak salah tak Pak? Saya yakin gak salah. Karena saya baca secara konteks. Gak asal comot ayat. Anda harus tahu saat itu harus saat apa? Saat Pentakosta. Pentakosta itu Bapak Ibu bukan perayaan kita sebetulnya. Pentakosta itu perayaan Yahudi memperingati turunnya Taurat di Gunung Sinai. Dipakai oleh orang Kristen, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus untuk memperingati apa? Injil. Untuk memperingati Injil. Dengan turunnya Roh Kudus sudah saatnya Injil diberitakan kepada segala bangsa, memparalelkan, menyamakan, mencocokkan, itu istilahnya. Ini loh perjanjian baru, kita umat yang baru kalau mereka merayakan Taurat turun, kita merayakan turunnya Roh Kudus sebagai tanda Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa. Jadi jangan terkecoh gitu ya. Jadi kitab para rasul ini adalah kitab teologis, bukan kitab historis gitu ya. Jadi sangat salah jika kita memaknai Pentakosta dengan sibuk dan ribet dengan fenomena-fenomenanya yang hanya adalah sekedar tanda. Tetapi melupakan gairah untuk bertobat, melupakan keselamatan. Kalau Anda baca ya di Petrus 2 ayat 24, 31 sampai 32, 36, 38, itu Petrus saat Pentakosta itu ngomong soal pertobatan loh. Enggak ngomong soal karunia roh. Ya. Lanjut. Perkembangan gereja di Antioquia. Jadi pasal 1 sampai pasal 11 itu kisah gereja yang dipenuhi Roh Kudus untuk mulai melangkah menginjil gitu ya. Di babak berikutnya ya, di Kisah Para Rasul babak kedua pasal 12 sampai pasal 28 itu tentang perkembangan gereja.
Gereja lahir di Antiokhia. Ya. Dari Antiokhia lah mulai timbul usaha untuk membebaskan jemaat non-Yahudi dari tradisi Yahudi. Poinnya itu. Akhirnya di pasal 15 diadakan sidang di Yerusalem bahwa orang Kristen tidak harus menjadi Yahudi. Orang percaya Yesus tidak harus proselit, itu maksudnya. Ya, dengan demikian kekristenan menerima ajaran moral perjanjian lama, tetapi tidak harus mengikuti tradisi hukum perjanjian lama. Ya, seperti itu. Di babak berikutnya Kisah Para Rasul banyak memusatkan pada pelayanan Paulus, di mana pusat pemberitaannya adalah Yesus dan keselamatan. Pada beberapa kesempatan Paulus menjelaskan bahwa ia berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab bangsa Yahudi menolak Yesus. Menolak, banyak penolakan. Kita baca sedikit ya. Pasal 13 ayat 46. Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Ya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Israel itu dipilih, tapi diberitakan nggak mau. Ini memilih. Ini pilihan kan? Jadi tidak ada yang namanya penetapan selamat. Kenapa? Karena ternyata orang Israel yang ditetapkan jadi umat Allah menolak. Ditetapkan untuk selamat, tapi orang Israel tidak selamat karena menolak. Betul ya? Jadi tidak ada yang namanya keselamatan adalah penetapan Allah sepihak. Karena manusia bisa menolak. Ya. Dari kisah ini jelas tidak ada yang namanya penetapan keselamatan. Semua adalah pilihan masing-masing. Bahkan Paulus sendiri tidak bisa memaksa. Meski dia rindu orang sebangsanya selamat. Tidak bisa maksa. Tidak bisa maksa. Itu juga yang membuat saya tidak pernah memaksa orang untuk belajar. Pasti saya mengingatkan, pasti saya menegur, tapi tidak maksa. Tidak mau ya sudah. Itu pilihan Anda Bapak Ibu. Jadi di babak, ya, jadi Kisah Para Rasul babak pertama tentang Roh Kudus dicurahkan untuk mendukung penginjilan, di babak kedua penginjilan telah dilakukan khususnya ya oleh Rasul Paulus di situ. Ya. Sudah Kisah Para Rasul kisahnya itu. Ya. Tetapi hati-hatilah sama sejarahnya dari sini dari Yerusalem kemana, Antiokhia, dari Antiokhia kemana, itu bisa berbeda kisah dari apa yang diceritakan Paulus di Galatia. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk tidak membawakan Kisah Para Rasul ini secara kronologis karena memang sulit, ya, sulit. Kalau ngomong soal Paulus, saya lebih percaya surat-suratnya Paulus. Tetapi kalau mengambil hikmahnya boleh, dan suatu saat saya akan jelaskan hikmat yang bisa diambil dari pidatonya Petrus, dari pidatonya Paulus. Itu kan pidato-pidato semua. Ada 10 lebih pidatonya para rasul. Itu bisa diambil hikmahnya. Ya. Bisa, tetapi kalau kronologisnya enggak bisa. Dulu kita kan berpikir, oh Kisah Para Rasul kitab sejarah, ternyata bukan. Itu kitab teologis, bukan kitab sejarah. Begitu ya.